Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi akad ijarah untuk pembiayaan konsumtif. Nah, pengertiannya itu adalah sebuah mekanisme keuangan Islam yang mendasari transaksi pembiayaan berbasis syariah yang memungkinkan individu atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka tanpa melibatkan bunga atau praktik riba. Nah, definisi akad ijarah sendiri adalah kontrak sewa atau leasing yang digunakan dalam keuangan Islam dalam konteks pembiayaan konsumtif. Nah, akad ijarah memungkinkan seseorang atau bisnis untuk mendapatkan akses kepada aset atau jasa tertentu dengan membayar sejumlah sewa atau uang sewa. Selanjutnya itu ada hukum akad ijarah. Dalam hukum Islam, akad ijarah adalah sah dan diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip utama yang mengatur transaksi keuangan Islam. Transaksi ijarah dianggap sah jika tidak melibatkan unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan mayar atau judi. Selain itu, ada yang disewakan harus dimiliki sepenuhnya oleh pemilik aset atau lessor, dan sewa yang jelas yang ditentukan harus jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada rukun akad ijarah. Rukun akad ijarah itu ada 5. Yang pertama itu pihak penyewa, yang kedua pihak pemilik aset, yang ketiga objek ijarah, yang keempat harga sewa, yang kelima itu jangka waktu sewa. Adapun prinsip-prinsip akad ijarah dalam pembiayaan konsumtif, yang pertama itu adalah kepemilikan aset. Dalam akad ijarah, aset yang disewakan harus dimiliki sepenuhnya oleh pemilik aset. Ini memastikan sebuah transaksi. Yang kedua itu ada sewa yang ditetapkan. Pembayaran sewa harus jelas dan telah ditetapkan sebelum transaksi untuk menghindari ketidakpastian. Yang ketiga itu ada jangka waktu. Kontrak ijarah harus mencakup jangka waktu sewa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat itu penyewa yang berkomitmen. Maksudnya itu yaitu pihak yang menyewa harus berkomitmen untuk membayar sewa sesuai kesepakatan, dan jika terjadi keterlambatan harus ada ketentuan hukum yang sesuai. Nah, yang kelima itu ada tanggung jawab perbaikan. Perbaikan, pemeliharaan, dan asuransi aset yang disewakan harus menjadi tanggung jawab penyewa selama masa sewanya. Nah, yang keenam itu ada transparansi dan kepatuhan hukum, yang artinya itu seluruh transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dan peraturan Islam yang berlaku. Adapun dalil-dalil pendukung untuk akad ijarah sebagai pembiayaan konsumtif antara lain yaitu yang pertama, dalil tentang sewa atau ijarah. Konsep sewa dalam Islam diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, sewakanlah harta benda dan barang berharga milikmu, karena yang menyewa adalah cara yang baik untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua itu prinsip bagi hasil. Dalam akad ijarah, pemilik aset atau lessor dan penyewa berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu larangan riba. Prinsip ijarah dan pembiayaan berbasis syariah lainnya didasarkan pada larangan riba dalam Islam yang mengharuskan semua transaksi keuangan untuk tidak melibatkan bunga dan unsur riba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Enrico. Saya dari Perbankan Syariah kelas 5A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstruksi akad qard dalam pembiayaan konsumtif. Langsung saja. Kita masuk kepada definisi akad qard. Jadi, akad qard itu adalah perjanjian pinjaman dalam keuangan Islam, di mana pihak pemberi pinjaman atau qardul hasan memberikan kepada pihak penerima pinjaman atau mustakfir tanpa adanya tambahan bunga atau imbalan atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam Islam, hukum akad qard ini sah, sangat sah dianjurkan, karena
Islam mendorong praktik akad qard karena menjamin atau mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan solidaritas sosial. Hal ini berbeda dengan riba yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam. Pemberi pinjaman tanpa bunga dianggap sebagai perbuatan yang sangat baik. Setelah itu kita masuk ke rukun akad qard. Jadi rukun akad qard ini teman-teman ada 4, yakni yang pertama, pihak pemberi pinjaman atau qardul hasan. Nah, pihak memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pihak penerima pinjaman. Maksudnya ini, pemberi pinjaman harus melakukan tindakan ini secara sukarela tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan. Nah, rukun yang kedua, pihak penerima pinjaman atau mustakfir. Pihak yang meminjamkan dana dari pemberi pinjaman, penerima pinjaman diharapkan untuk menggunakan atau mengembalikan jumlah pokok tanpa bunga. Sedikit pun tidak ada tambahan bunga. Yang ketiga ada jumlah pokok pinjaman. Jumlah dana yang dipinjamkan harus jelas dan telah disepakati sebelumnya. Dan yang keempat, kepatuhan syariah dan kesepakatan sukarela. Nah, maksudnya itu akad qard harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, di mana semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi sukarela. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip akad qard dalam pembiayaan konsumtif. Nah, ada 3. Yang pertama, tanpa bunga, seperti saya bilang tadi. Jadi akad qard ini tidak ada bunga. Nah, prinsip utamanya itu dalam akad qard adalah bahwa tidak ada bunga yang dikenakan atas pinjaman. Peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok yang dipinjamkan. Yang kedua ada keberpihakan sosial. Nah, maksudnya itu akad qard mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam. Nah, maksudnya itu adalah cara untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa membebankan mereka dengan bunga. Dan yang ketiga ada kepatuhan syariah. Nah, maksudnya itu semua transaksi akad qard harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dan hukum yang sudah berlaku. Kalau ditanya tantangan atau usaha-usaha akad qard ini dalam sukarela, mungkin ada 2 ya. Tantangan akad qard itu ada 2. Yang pertama, ketidaktersediaan dana sukarela. Ya, jadi di sini tidak selalu mudah untuk menemukan pemberi pinjaman yang bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga. Ya, hal ini tergantung pada kesediaan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam akad qard. Nah, yang kedua itu ada pemahaman dan kesadaran. Tantangan lain adalah pemahaman yang kurang dalam masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan cara implementasi akad qard. Ketidaksadaran bisa membuat pihak yang membutuhkan kesulitan menemukan pemberi pinjaman yang bersedia. Itu dari tantangan akad qard ya. Namun di balik tantangannya tapi lebih banyak manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ada 3. Manfaat akad qard pertama, keadilan sosial. Nah, ini memungkinkan individu yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif tanpa dikenakan bunga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Nah, yang kedua, ada menghindari riba. Pasti kan tidak ada riba. Nah, menghindari riba. Penggunaan akad qard sebagai alternatif pembiayaan konsumtif membantu menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Bagus kan? Yang ketiga, solidaritas sosial. Akad qard mendorong solidaritas sosial dan
saling membantu dalam masyarakat, menguatkan hubungan antar individu dan komunitas. Nah, itu tadi manfaatnya. Kalau dari dalil-dalil pendukung ada 3. Yang pertama tentu saja hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahin pentingnya memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan sebagai kebaikan solidaritas sosial. Yang kedua, prinsip-prinsip membantu. Ya, prinsip akad qard mencerminkan nilai-nilai keuangan Islam yang mendorong solidaritas sosial dan saling membantu dalam masyarakat. Yang ketiga ada larangan riba, sudah tentu. Penggunaan akad qard menjadi alternatif yang sah untuk menghindari riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Nah, itu tadi dari dalil-dalil pendukung ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa akad qard ini instrumen keuangan yang penting dalam pembiayaan konsumtif yang berbasis syariah. Ya, ini memungkinkan individu atau komunitas untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa melibatkan bunga, mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti keadilan, solidaritas, dan kebaikan. Meskipun ada tantangan dan implementasinya, tapi manfaat akad qard ini jauh lebih penting, memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumtif tanpa melibatkan bunga. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang akad qard. Kalau ada perkataan yang tidak enak atau tidak jelas, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.